wabarakatuh. Dalam tutorial kali ini saya ingin mencoba untuk menampilkan atau kita akan mencoba membahas tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai khususnya untuk penyuluh agama Islam yang fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil, di mana dalam peraturan tersebut bahwa sasaran kinerja pegawai atau pembuatan SKP pada tahun 2021 itu dibagi ke dalam 2 periode, ya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa periode pertama itu adalah Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Hal ini menurut peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 ini itu masih mengacu kepada peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Berarti kalau kita pahami bahwa SKP tahun 2021 dari mulai Januari sampai dengan Juni masih menggunakan SKP yang lama. Nah, untuk periode keduanya yaitu dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021 ini disusun atau dibuat berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 ini, ya, dimana itu dijadikan sebagai 2 periode. Mungkin kawan-kawan tidak terlalu kesulitan kalau untuk menghitung SKP atau membuat SKP tahun 2021 yang periode Januari sampai dengan bulan Juni, karena memang sudah biasa kita lakukan. Tetapi banyak ketika kita sharing dengan kawan-kawan penyuluh Indonesia itu masih ada kesulitan ketika kita akan menyusun SKP tahun 2021 yang periodenya periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, di sini barangkali saya ingin mencoba langsung saja menampilkan bagaimana kita menyusun SKP tahun 2021 periode Juli sampai dengan Desember tersebut. Baik kawan-kawan, mari kita lihat tutorialnya. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk ya artinya mengadopsi aplikasi lah ya, mengadopsi aplikasi dari SKP fungsional yang lain, bagaimana kita menyusun SKP tahun 2021 periode Juli sampai dengan Desember tersebut. Ini saya sudah tampilkan. Pertama kita isi dulu data PNS-nya. Di sini mungkin sudah saya coba buat sesimpel mungkin. Kita tinggal tulis saja namanya. Ini bisa diganti. Kalau ini nama saya, ini juga data-data saya. Kawan-kawan kalau membutuhkan silakan tinggal mengganti saja namanya, dan ini akan otomatis mengkoneksi ke yang lain nama tersebut gitu ya. Sini yang pertama tinggal ganti nama apa gitu ya. Ini juga sama, semuanya tinggal diganti saja. Dan untuk data penilai di sini ini sudah tentukan, tentu saja ini pasti akan mengkoneksi ke yang lainnya. Setelah kawan-kawan isi di sini di form yang pertama ya, di data sasaran kerja pegawainya, di sini artinya ini adalah identitas pegawai pertama kita yang dinilainya, lalu pejabat penilainya, atasan pejabat penilainya di sini, lalu kemudian data penilaian ya, nanti di sini akan ada langsung terkoneksi. Setelah kawan-kawan tuntas atau selesai mengisi form di data PNS, masuk di rencana SKP. Ini saya
isi data sasaran kinerja penyuluh fungsionalnya itu yaitu untuk tingkat madya ya, untuk golongan 4 tentu saja. Tapi jangan khawatir untuk yang golongan 3 karena memang ini tinggal mengganti saja nama-namanya, nama tupoksinya. Lalu kemudian kalau misalkan masih kebanyakan ke bawahnya, ini tinggal dihapus saja, ini tinggal di blok, lalu kemudian kita klik di delete saja ya. Ini di delete, maka itu otomatis akan naik ke atas ya untuk ini. Dan ini adalah untuk indikator kinerjanya, aspeknya mungkin ini standar semuanya, cuma tinggal merubah dari sisi tugas pokok yang ada di Juklak dan Juknis dari penyuluh agama yang bersangkutan, tergantung tergantung tingkatannya maksudnya. Lalu kemudian indikatornya ini silahkan bisa dirubah, barangkali kawan-kawan punya ide yang lain. Ini sebatas yang saya lakukan. Ini indikator dari kinerja individunya dan targetnya tentu saja. Ini misalkan dari jumlahnya kalau biasa mungkin merumuskan monografi wilayah itu 12, karena ini kita cuma setengah tahun jadi saya buatkan 6 ya, itu maksudnya. Dan jangan salah ya, ini maksudnya ya. Ini yang di blok kuning ini adalah kuantitas dari masing-masing aspek yang kita laksanakan dari sebuah rencana kerja tadi. Ini kalau kualitas itu biasanya persentase maka 100%, walaupun barangkali ini kerjanya cuma 6 bulan. Lalu kemudian tingkat ketepatan waktu ya, ini adalah 6 bulan karena memang kita setengah tahun. Terus ke bawah ini mengkoneksi ya, ke bawah maksudnya. Lalu yang kedua, keterkaitan SKP. Nah ini barangkali perbedaannya antara JFT dengan JFU. Kalau JFU kan tidak memerlukan angka kredit, tapi karena kita membutuhkan angka kredit, maka di sini ada blok khusus untuk angka kreditnya. Di sini maksudnya ya. Di sini setiap kegiatan, lalu kemudian ini butir outputnya. Ini angka kredit per poin. Nah ini adalah angka kredit per poinnya 0,12, maka kita simpan di sini angka kredit per kegiatannya. Lalu kemudian jumlahnya ini tadi 6 dari rencana SKP kita, itu yang 6 ini ya, maksudnya ini dari yang 6 ini tadi, yang 6 jumlah dokumen. Jadi di sini disimpannya 6 dikali 0,12 maka 0,72. Ini adalah angka kredit total yang bisa diperoleh dari item tugas nomor 1 yaitu 0,72. Dari mana ini? Dari 6 kali 0,12 tadi ya. Tetapi ini kan tadi nantinya tidak ditampilkan dalam printout-nya, makanya kita tampilkannya ini saja ya. Baik kawan-kawan, lalu kemudian dari keterkaitan kita masuk di sini verifikasi tim penilai. Ini sebetulnya sudah otomatis ya, artinya kalau memang kita ngisi berapa di sini pasti ini akan ada keterkaitan dan recommended. Jadi artinya kawan-kawan cuma tinggal merubah ininya saja. Ya, jadi tinggal merubah ininya saja nih. Kalau coba merubah dari tugas pokok kita hanya saja. Kalau ini mungkin dikosongkan pun tidak apa-apa karena ini adalah mencoba untuk nanti terkoneksi dengan penilaian dari atasan langsungnya saja ya. Sudah diverifikasi tim penilai, lalu kemudian direview SKP kita oleh atasan langsung ya, apakah ini review oleh pengelola kinerja, itu maknanya ya formalnya kan seperti itu ya. Di sini ada perbaikan atau tidak dari atasan langsung kita ya. Lalu kemudian ini kan direct cascading gitu ya, artinya memang ada keterkaitan tidak dengan SKP organisasi atau atasan langsung kita, karena memang ini adalah perbedaan antara SKP tahun 2021 periode Januari, Juni dan Juli sampai Desember, itu perbedaannya adalah letaknya di sini, ada keterkaitan dengan atasan langsung. Setelah ini maka SKP kita itu ditetapkan ya, artinya ini secara patennya ini SKP kita dalam Juli sampai Desember 2021 ini sudah ditentukan. Dan ini kawan-kawan tidak susah, cukup kita
menulis di sini, ini akan terkoneksi ke semuanya ya, SKP-nya. Lalu kemudian ini realisasi kerjanya, karena ini sih ada rumus-rumusnya ini ya semuanya. Nah ini tadi realisasi kinerja kita itu, atau di sini nih maksudnya. Tadi kalau targetnya 6 maka realisasinya ada berapa. Ini saya sengaja blok kuning biar lebih bisa dipahami. Dan kawan-kawan kalau mau merubah SKP pribadi maka tinggal berapa kali kita melakukan pekerjaan tersebut. Di sini saja sebenarnya perubahannya, perbedaannya. Ini nih. Ya, maka ini akan terkoneksi secara keseluruhan kemana ya, itu maksudnya. Lalu selanjutnya setelah realisasi baru masuk ke perhitungan. Nah, ada perhitungan maksudnya kawan-kawan tadi tinggal mengkoneksikan di sini. Ini kalau realisasi kinerja kita rubah di sini, maka otomatis di perhitungan SKP akan berubah juga. Nah, ini maksudnya ya, secara keseluruhan. Lalu kemudian setelah perhitungan masuk ke penilaian SKP kita ya. Dari mana ini nilai terhitung? Ini ada rumusnya. Jadi perhitungannya adalah nilai SKP AA16 gitu ya. Lalu kemudian ini dari mana? Dari mana? Semuanya sudah lengkap sebetulnya ya, penilaian SKP-nya. Lalu kemudian orientasinya, ini adalah perbedaannya. Kalau dulu kita cuma langsung saja poin ya kan, ketika ke disiplin kerja itu. Kalau sekarang memang aspeknya ada 4 ya, kerjasama, komitmen, ijab kerja, orientasi ya. Nah ini adalah SKP Januari Juni, misalkan kita di SKP mendapatkan sasaran nilainya sekian, maka ini ditulis saja di sini secara manual. Kalau ini secara manual dulu, karena ini perilakunya berapa, maka otomatis akan ya kalau ada itu baru ya. Nah, baru dikonversi ke dalam SKP. Di sini dikonversikan. Maka kan kalau sekarang menggunakannya adalah nilai konversinya nih, maksudnya. Kalau dulu kan kita cukup di sini saja. Kalau sekarang kita tidak cukup di situ ya. Oke, maksud saya ini sudah jelas barangkali ya. Sudah jelas. Lalu penilaian kinerjanya. Ini penilaian kerja periode Juli Desember tahun 2021. Ini diintegrasikannya. Dan terakhir ini adalah laporannya. Nah, kawan-kawan semua, kalau memang membutuhkan SKP ini, silahkan kawan-kawan kunjungi blog saya ya. Blog saya nanti di deskripsi video ini saya tuliskan, dikunjungi di sana dan bisa di-download. Kawan-kawan tinggal menulis saja, tinggal mengganti angka-angka dan tugas kinerjanya saja ya. Maka kalau membutuhkan silahkan download di deskripsi video saya ini. Jadi tinggal merubah ini, kemudian rencana kerjanya, lalu kemudian di targetnya, dan tentu saja nanti di realisasinya ya, tinggal menggantinya. Silakan kawan-kawan tinggal download. Saya sengaja ya barangkali untuk mempermudah kita semua. Tidak lupa kalau kawan-kawan berkesempatan nanti berkunjung atau mendownload, tinggalkan pesan untuk perbaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.